Chelsea serius incar Thomas Araujo, butuh langkah berani. Chelsea makin mantap memantau perkembangan bek jempolan Benfica. Thomas Araujo, bek berusia 22 tahun ini, telah menjadi andalan lini belakang Benfica, mencuri perhatian lewat kemampuan duel udara, kecepatan, dan kelancaran distribusi bola. Meskipun klausul pelepasannya mencapai 100 juta euro, klub-klub Premier League seperti Arsenal dan Newcastle juga tertarik. Sementara Chelsea dikabarkan sudah menjalin kontak awal dan siap membayar sekitar 83 juta pound setara 100 juta euro untuk membereskan transfer di musim panas mendatang. Keunggulan Araujo tak hanya di pertahanan, tetapi juga dalam membangun serangan dari belakang, menjadikannya target utama untuk mengisi peran bek tengah modern di Stamford Bridge. Dengan potensi meninggalkan klub, Benfica kemungkinan menerima tawaran lebih rendah daripada klausul sebenarnya, asalkan Chelsea bergerak cepat dan agresif. Persaingan semakin ketat karena PSG dan Crystal Palace juga siap turun tangan jika tawaran sesuai dengan harapan. Chelsea memang perlu berkomitmen penuh demi mengamankan pemain bertalenta ini. Chelsea jatuh hati pada Jesus Rodriguez, winger Real Betis. Chelsea makin agresif merebut tanda tangan Jesus Rodriguez dari Real Betis. Winger muda berusia 19 tahun ini diperkirakan memiliki klausul pelepasan senilai 42 juta pound. Dan The Blues telah mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan klausul tersebut di jendela transfer musim panas nanti. Selain kecepatan dan kemampuannya dalam menyerang, Rodriguez juga sudah tampil 10 kali dengan mencetak 1 gol untuk tim utama. Betis menjadikannya salah satu prospek paling diminati antara klub-klub Inggris. Tidak hanya Chelsea yang tertarik, Liverpool juga ikut masuk dalam perburuan pemain berbakat tersebut. Berdampak pada persaingan sengit di antara dua raksasa Premier League. Kendati demikian, Chelsea diyakini memiliki keunggulan dalam komunikasi awal dan kesiapan dana untuk memenuhi klausul. Selagi Real Betis diketahui akan menaikkan klausulnya ke sekitar 50 juta euro sebelum menutup jendela transfer. Keputusan ini menunjukkan bahwa klub-klub top Inggris saat ini berfokus pada bakat muda dengan potensi besar untuk jangka panjang. Barcelona bidik Luis Diaz, tapi tak segampang itu. Barcelona dikaitkan dengan minat besar terhadap Luis Diaz dari Liverpool. Namun klub Catalan menghadapi sejumlah kendala sebelum bisa mewujudkan transfer ini. Sporting Director Deco dan manajer Hansi Flick sama-sama dikabarkan mengagumi kemampuan winger asal Kolombia tersebut. Namun prioritas internal Barcelona saat ini adalah memperbarui kontrak pemain inti seperti Pedri, Gavi, dan Araujo agar anggaran tim tetap stabil. Liverpool sendiri menolak rencana tawaran awal Barcelona dan menyatakan tidak berniat melepas Diaz, kecuali jika ada proposal yang sangat besar dan menguntungkan. Meski kontraknya masih berlangsung hingga tahun 2027, pihak Barcelona dikabarkan siap menyiapkan dana antara 70 hingga 75 juta euro, serta berencana melakukan restrukturisasi finansial untuk menampung gaji Diaz. Namun, konflik FFP dan kebutuhan menjaga kestabilan skuad membuat langkah ini tak semudah yang dibayangkan. Kiper baru Barcelona picu konflik, Ter Stegen marah, akankah hengkang? Marc-Andre Ter Stegen mengaku merasa terserang setelah Barcelona mulai incar kiper dari Espanyol sebagai pengganti potensialnya. Ini terjadi setelah petinggi klub menyetujui kontrak Joan Garcia, membuat posisi Ter Stegen sebagai kiper utama diragukan. Dia merasa dikhianati, terutama karena kabar mengenai statusnya bocor ke publik dan rumor soal kemungkinan menjadi pilihan ketiga musim depan sudah beredar. Situasi ini semakin rumit karena Barcelona menghadapi tekanan dari Hansi Flick dan direksi untuk segera menyelesaikan target kiper baru. Demi persiapan menjelang Piala Dunia antar klub, Ter Stegen masih memiliki kontrak hingga 2028. Namun klub diyakini akan menyiapkan opsi keluar jika ia menolak peran sebagai pelapis. Ter Stegen kini dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia akan bertahan bertarung atau memilih jalan keluar guna menjaga performa dan tempat di timnas Jerman? Gyökeres bantah rumor konflik dengan Sporting. Kebanyakan berita itu palsu. Striker Swedia Viktor Gyökeres akhirnya buka suara terkait isu ketegangan dengan Sporting Lisbon dan rumor transfer ke Liga Premier. Ia menyampaikan pernyataan singkat lewat media sosial. Ada banyak omongan saat ini, sebagian besar tidak benar. Saya akan bicara ketika waktunya tepat. Gyökeres tampak frustrasi atas kabar yang menyebut Sporting membatalkan kesepakatan agar ia bisa pindah sekitar 50 juta sterlin plus bonus. Sementara klub membantah dugaan tersebut dan menegaskan tidak menerima tawaran apapun. Namun, perdebatan panas tetap berkecamuk. Presiden Sporting, Frederico Varandas,
menegaskan bahwa klub tidak akan dikudeta dan menyangkal pernah berjanji soal angka spesifik. Ia juga menyebut tak ada tawaran resmi dari klub manapun. Meskipun beberapa media melaporkan peluang transfer ke Arsenal atau Manchester United yang dipercaya siap menawarkan 60 juta sterlin. Meski kegemparan ini masih berlangsung, Gyökeres tampak sabar menanti waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Atletico Madrid batal datangkan Theo Hernandez. Atletico Madrid resmi membatalkan rencana perekrutan Theo Hernandez dari AC Milan, meskipun sempat menjajaki kemungkinan kedatangannya. Tawaran awal tim asal ibu kota Spanyol tersebut tidak memenuhi nilai yang diinginkan Milan, dan dukungan supporter Atleti yang meragukan loyalitas sang pemain mempengaruhi keputusan klub untuk mundur. Meski Hernandez sempat menunjukkan minat kembali dan menolak opsi pindah ke Arab Saudi, Atletico memilih mengejar opsi lain untuk memperkuat sektor bek kiri mereka. AC Milan kini menyatakan siap melepas Hernandez jika ada tawaran sekitar 20 juta euro. Meski sebelumnya sempat mencapai kesepakatan verbal dengan klub dari Arab Saudi senilai 35 juta euro. Dengan masa kontrak sang pemain yang tersisa hanya 1 tahun, peluang kepergian Hernandez masih terbuka lebar. Namun kepindahan ke ATL Teko kini dipastikan batal. Tim Diego Simeone akan mencari alternatif yang lebih sesuai, baik dari segi finansial maupun dukungan supporter. Ansu Fati yang tergantung di antara harapan dan ketidakpastian. Ansu Fati, winger muda Barcelona, kini berada di persimpangan karier yang penuh tanda tanya. Setelah sempat mewarnai skuad utama sejak debutnya di usia remaja, cedera parah dan persaingan ketat, terutama dari bakat-bakat baru seperti Lamine Yamal, telah membuat menit bermainnya menyusut tajam. Musim ini, ia sempat dipinjamkan ke Brighton, namun hanya mencetak 4 gol dalam 27 pertandingan, sehingga membuat posisi inti di Camp Nou menjadi sangat sulit untuk dipertahankan. Barcelona kini disebut siap mendengarkan tawaran untuk sang pemain saat bursa transfer musim panas dibuka, sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban gaji dan mematuhi regulasi finansial. Namun, opsi yang ada tidak mudah. Minat utama datang dari Arab Saudi. Meski nilai transfer hanya sekitar 10 juta euro, jauh dari ekspektasi dan potensi awal Fati yang sempat digadang sebagai penerus Lionel Messi. Masa depan Ansu Fati kini tergantung pada keputusan terakhir klub dan performa terbaik yang mampu ia tunjukkan dalam waktu dekat. Andy Robertson tidak yakin soal masa depannya di Liverpool. Bek kiri Liverpool dan kapten Skotlandia, Andy Robertson, menyampaikan bahwa kontraknya yang tinggal 1 tahun lagi membuat masa depannya di Anfield tidak pasti. Pemain berusia 31 tahun ini tidak mengelak. Belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak dan menyatakan, "Saya tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan setelah itu. Tapi saya masih merasa punya banyak hal untuk diberikan." Robertson juga menegaskan, ia hanya fokus ke game berikutnya dan tak ingin terlalu memikirkan apa yang akan terjadi setelah kontraknya habis. Robertson mencatat musim penuh tanpa absen dan membantu Liverpool meraih gelar Premier League meski sempat mengalami beberapa cedera sebelumnya. Meski muncul nama-nama pengganti seperti Milas Kerkez dari Bournemouth, Robertson menolak menyerah dan optimis masih bisa bersaing dalam skuad. Ia juga merencanakan jeda bersama keluarga sebelum kembali bergabung dalam pramusim, dengan sikap tenang menghadapi spekulasi masa depan.